Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan kepada staf guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kemudian sempat dan sehat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam ruangan yang tercinta ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Tidak lupa pula marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dunia yang terang benderang. Baiklah, untuk menyingkat acara, marilah saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah akan melancarkan acara hari ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sularno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ibu Guru SMP 3 Hasan yang saya hormati, wabil khusus calon guru penggerak ahli murid dan ibu tamu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua dan terbukti kita siap menanti apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ali dan Ibu Tani bahwa kita bisa demikian. Ini baru datang ya. Ini adalah sebuah perjalanan. Dan saya berharap seperti yang saya sampaikan kemarin, setelah ini nanti Bu Leli dan yang lain, karena ini pada prinsipnya adalah kita harus bermaju, bergerak agar kita bersikap dinamis. Karena perjalanan kita, apalagi di dalam dunia pendidikan itu kan banyak perubahan-perubahan. Dimulai dari substansinya adalah perubahan kurikulum, terus perubahan-perubahan yang lain kaitan dengan kebijakan pemerintah. Salam dan salam kita berkah dan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan kerabatnya, dan kita tetapkan dalam sahabat sahabat. Bapak yang saya hormati, bahwa dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, karena seperti Ibu Tami, Pak Ali tidak akan bisa bergerak apapun ketika tidak kita dukung semuanya. Maka nanti sifatnya individual. Ini yang kita sebut saling berbagi. Dalam kegiatan hari ini, Senin hari Kamis tanggal 9 Februari, kaitannya dengan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari bahasanya positif artinya sesuatu yang
akan membawa perubahan pada kita bersama. Sesuatu yang akan membawa pergerakan kita bersama. Baik itu nanti regulasi oleh pemerintah, dari diri kita sendiri, dari konsep-konsep yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Ini mohon nanti bareng-bareng kita berbagi, kita saling memberi, sehingga ketika kita bisa semacam ini, nanti kesananya harapan kita semuanya nanti terbentuklah sebuah kelompok praktisi di SMP 3. Ketika ini sudah melakukan Pak Ali, Utami, sehingga nanti akan kita itu ada inovasi. Inovasi apa? Inovasi pembelajaran. Ya memang kita perangkat pembelajaran itu kita adopsi sana, tidak adopsi, tapi juga adanya inovasi dari kita berkaitan dengan perkembangan anak didik, perkembangan dunia pendidikan, perkembangan peradaban dan sebagainya, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar pas dalam kondisi di sekolah kita. Jangan sampai terjadi penyusunan perangkat ini adalah dari sana ada ganti copy paste atas bawah. Nah, di dalamnya harus kita sesuaikan. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan untuk selamat melakukan sosialisasi budaya dan melawan budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 7 oleh Pak Ali dan Utami, dan sarankan lebih baik saling berbagi. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini kami mengatakan tutup. Bapak atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Alimuddin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Persana dan yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 3 Persana. Baik, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama calon guru penggerak saya sendiri Alimuddin SPD dan Utami Dwi Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 3 Persana Kabupaten Brebes. Baik, akan kami sampaikan di sini mengenai budaya positif. Ini adalah bentuk salah satu tugas dari program guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif ada 7 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, sebelumnya saya yakin Bapak dan Ibu di sini pernah memiliki pengalaman untuk menerapkan pembelajaran yang dulu kita pernah dengar adanya pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada guru,
pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran kedua itu yang berpusat pada guru dan murid. Sekarang Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran menggunakan yang mana? Yang berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Masih guru kan? Guru. Nah, baik. Pembelajaran berpusat pada guru. Berarti Bapak dan Ibu guru di sini masih menggunakan metode-metode zaman dahulu yang hanya menggunakan metode ceramah. Nah, hanya menyampaikan materi pembelajaran, yang penting materinya tersampaikan sudah. Lalu hanya ada komunikasi satu arah. Nah, mulai dari sekarang kita rubah paradigma kita dalam pembelajaran, yaitu berpusat pada murid. Biarkan murid yang akan lebih aktif. Nah, dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita gunakan manfaat teknologi itu membuat media pembelajaran, membuat materi pembelajaran yang memancing, yang membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Sehingga dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah, peserta didik juga merasa nyaman, pembelajaran menjadi bermakna. Nah, itu prinsip dari pendidikan berpusat pada murid. Nah, pendidikan yang dulunya Bapak Ibu itu menuntut peserta didik atau menuntun peserta didik atau menuntun. Kalau kita berkacamata kan sebagai fasilitator. Fasilitator berarti yang dipilih yang menuntun. Baik. Kalau sudah pendidikan kita menuntun, lanjutkan. Barangkali masih ada yang menuntut, kamu harus bisa, kamu harus menghafal, harus hafal undang-undang. Kamu harus berarti itu menuntut. Nah, paradigma kita dirubah, harus menuntut. Karena Bapak Ibu juga sekarang sudah menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai kodratnya. Baik, lanjut. Sebentar dulu. Nah, pembelajaran paradigma baru kita merujuk pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Bagaimana kita membuat menuntun anak agar beriman dan bertakwa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua yaitu mandiri, membuat anak-anak menjadi mandiri dalam belajar, mandiri dalam mengerjakan tugas. Karena kita hanya sekedar menuntun, ketika sudah diarahkan anak bisa belajar secara mandiri. Yang selanjutnya itu bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya ketika kerja bakti, gotong royong dan sebagainya, tapi adanya kerjasama antara peserta didik satu dengan yang lainnya, kolaborasi peserta didik dengan bapak dan ibu guru. Itu bentuk gotong royong di profil pelajar Pancasila. Lalu berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Ini menunjuknya kepada budaya, karena budaya kita sangat banyak ya di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya, agar bisa memiliki kebinekaan global. Lalu bernalar kritis. Kita membuat peserta didik agar memiliki pemikiran yang sangat
karenanya kita selalu memberikan pengetahuan di Jawa dan PRI, suapi terus. Tapi ketika diberikan stimulus, mereka juga langsung dapat merespon dan kreatif, memancing peserta didik agar memiliki kreativitas yang tinggi. Lanjut Bu Tami. Nah, sekarang kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum saya jelaskan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ada suatu permainan namanya mengepalkan tangan. Ya, berpasangan. Jadi berpasangan, silakan dengan siapa? Bayangkan satu mengepalkan tangan dan nanti gantian. Satu berusaha membuka. Dan ada di tangan Bapak dan Ibu itu ada suatu barang yang sangat berharga sekali bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Ya, bayangkan ini tuh ada barang, ya, ada benda yang sangat berharga dan satunya ingin membuka. Diberikan 10 detik lalu bergantian, saling berpasangan. Bergantian. Ya maksudnya satu menggenggam, satu tali saja. Si A menggenggam, si B-nya mencoba membuka. Tapi di sini tuh ada barang yang sangat berharga. Ya. Kalau sudah bergantian, Aku punya sesuatu bergantian. Apa itu? Baik. Saya ingin ada 2 jawaban yang berbeda. Ya, silakan satu untuk menjawab. Menjawab itu bagi kalian yang tadinya yang menggenggam, yang menjawabnya yang menggenggam. Silakan. Tadi Bu Haryati membuka atau mempertahankan? Saya membuka bagiannya, tapi kalau untuk sakit yang menggenggam. Buhar membuka. Kenapa dibuka? Ini enggak bisa membuka ketika menggenggamnya. Kan gantian, maksudnya gantian. Tadi baru satu. Baru berarti. Coba sekarang Bu Haryati yang menggenggam. Iya, dicoba membuka. Membuka. Jawabannya kenapa dibuka? Teman-teman itu kalau misalkan kita udah nyaman ya bisa buat teman kerja. Selain nomor 1 yang pertama memang curhat sama Allah, tapi namanya manusia apa mudahnya kalau misalkan kita punya teman dekat untuk Berbagi. Bahwa siap. Saya juga siap menjadi teman. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Haryati atas jawabannya. Selanjutnya Pak Tubuh. Oh iya, dari sebelah sini. Yang mempertahankan sekarang Bu Leli. Terima kasih. Suaranya
jawaban. Satu Buhar membuka, satu Bu Leli tetap mempertahankan. Padahal di genggaman tangan itu ada barang yang sangat berharga. Nah, kita kita ini bukan ke sifat egois atau medit atau apa, bukan, tetapi lebih arahnya kepada teori kontrol, bahwa sesungguhnya kontrol itu mau dibuka mau ditutup ada di siapa? Di diri kita sendiri. Mau mempertahankan oleh diri kita sendiri, mau dibuka oleh kontrol diri kita sendiri. Nah, hubungannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol ini, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Baik, ketika ada murid yang nakal, murid yang bandel, ketika guru mengontrol, kamu harus ini, mereka menurut. Tapi apakah menurutnya itu ketika kita ada nurut, ketika kita tidak ada tetap menurut itu, apakah tetap tertib? Berarti si murid itu disiplinnya masih oleh motivasi dari luar, adanya guru yang mengontrol dirinya, itu dikontrol oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika ada anak yang anak kita, peserta didik kita yang bandel, ya, kita berikan bujukan, penguatan hal-hal positif, nurut, ternyata mau, tetapi hanya jangka pendek, karena masih dari orang lain, kontrolnya itu masih dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ilusi bahwa ketika membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, hampir sama dengan yang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kami bapak dan ibu guru di sini kan sudah pastinya dewasa. Segala sesuatunya memaksakan kepada anak. Kamu harus datang, anak datang tepat waktu jam 7, kurang dari jam 7, tapi atas paksaan kita. Jadi peserta didik itu disiplinnya atau motivasinya masih, peserta didik itu masih motivasi dari luar, motivasi eksternal, bukan dari diri sendiri. Baik, lanjut Bu Tami. Nah, masih dalam perubahan paradigma pembelajaran, kita ada dua teori stimulus respon dan teori kontrol. Harus berubah ke teori kontrol. Stimulus, realita kebutuhan kita sama. Dulu kita berbeda ke teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Satu dengan yang lain, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Responnya, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran kita ke depan pasti kan berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksakan konflik ke depan dan waktu. Nah, sekarang kita rubah ke teori kontrol. Kita berusaha memahami orang lain tentang pandangan dunia. Setelah berpandangan seperti apa, kita berusaha untuk memahami. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori stimulus respon, suatu kesalahan. Kita beranjak ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki
tujuan. Misalkan peserta didik kita ada yang melakukan kesalahan, ya, jangan langsung dicap buruk. Pasti ada tujuannya, mungkin pengen dapat perhatian, ya, mungkin pengen ada dipanggil Bu Titin lah, Bang BK, seperti itu misalkan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya dulu, stimulus respon. Nah, sekarang hanya diri kita sendiri yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain lagi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu paradigma perubahan paradigma pembelajaran, stimulus respon ke teori kontrol. Lanjut dulu kami. Baik, kita beranjak ke disiplin positif. Masih ada kaitannya dengan teori kontrol. Nah, ini ada ilmuwan, bacanya Gosin. Dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, dan disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Dengan kata lain, seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakininya. Kalau sudah memiliki disiplin diri, berarti yakin akan tindakan yang dilakukannya, bertanggung jawab sesuai nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tujuannya yang akan menjadi tugas kita bersama sebagai pendidik tentunya adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya seperti ini, ya, sedikit contoh dari saya. Disiplin diri yang adanya dari diri kita sendiri, termotivasi dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Layaknya seperti ketika COVID, ya, keyakinan bahwa kita harus selalu mencuci tangan, berarti meyakini bahwa mencuci tangan itu akan menyelamatkan kita. Lalu kemana-mana menggunakan masker, sama, ya, kita yakini bahwa menggunakan masker ketika keluar rumah menyelamatkan kita. Nah, disiplin diri juga seperti itu, meyakini nilai-nilai tersebut. Ketika misalkan Bapak dan Ibu guru ataupun saya berangkat sampai sekolah sebelum jam 7, misalkan sebelum jam 7. Atas dasar apa, Bapak? Atas dasarnya saya harus menjadi contoh bagi peserta didik, bukan karena lama berangkatnya kurang jam dari rumah jam 6 sampai sekolahan jam 7 kurang, karena bukan ditegur kepala sekolah mengatakan sebaik. Nah, kalau masih seperti itu berarti masih disiplinnya, termotivasinya dari eksternal. Tapi kalau saya berangkat sampai sekolah kurang dari jam 7, berarti motivasi dirinya dari internal. Nah, motivasi intrinsik. Nah, nilai kebajikan di dalam disiplin positif atau budaya positif. Nilai kebajikan adalah sifat positif
manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini nilai kebajikan yang ingin dicapai sesuai tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya, dalam budaya positif, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, jika ada salah satu peserta didik kita yang datangnya pagi, ketika kita harus mencari tahu datang pagi itu apa karena memang menghargai diri sendiri, tidak ingin terlambat, atau memang takut, wah kalau terlambat kenapa guru marah, nanti disuruh push up dan sebagainya. Karena untuk motivasi eksternal bisa hanya berjangka pendek, ya, pendek, tidak akan lama. Ketika hanya menghindari hukuman, jangkanya jangka pendek, disiplinnya nanti, motivasinya, perubahannya tidak lama. Lalu untuk mendapatkan imbalan, masih motivasi eksternal. Ketika peserta didik bisa berprestasi untuk mendapatkan hadiah, prestasi lagi mendapatkan hadiah. Nah, ketika tidak mendapatkan hadiah, motivasinya berkurang. Lah, ternyata ranking 1 lagi dan dikasih hadiah. Kedepannya pasti semangatnya untuk belajarnya berkurang karena melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Nah, untuk yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Layaknya ketika kita berangkat pagi sebelum jam 7 itu bukan karena harus misalkan pinjal, bukan karena takut ditegur oleh bapak kepala sekolah, tapi karena menghargai diri kita sendiri. Saya berangkat pagi untuk menjadi contoh bagi peserta didik, akan seperti itu. Nah, ini hukuman ini terkait juga motivasi diri, motivasi terhadap perilaku manusia. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak ada hukuman yang direncanakan. Langsung kayak terlambat, kita hukumnya push up 50 kali, tidak. Begitu ada yang terlambat bertemu langsung dikasihkan hukuman. Kamu lari 20 keliling, 5 kali keliling, tidak direncanakan. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika murid kita melakukan kesalahan, tidak tahu apa yang akan terjadi pada murid tersebut. Apakah nanti saya akan dicukur rambutnya, apakah akan disuruh pusat atau lari. Bersifat satu arah. Kamu salah, kamu
kali hukuman, dan berupa fisik atau psikis, hukuman fisik atau psikisnya bentakan. Ya. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Ketika ada peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran, ya, sesuai peraturan, mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Lalu murid tetap tidak nyaman atau murid tetap tidak dibuat nyaman dengan konsekuensi tersebut, tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memantau murid. Ketika sudah ada konsekuensi, guru tetap akan memantau. Misalkan upacara salah satu peserta didik tidak lengkap, tidak pakai dasi, dikumpulkan. Tahu konsekuensinya? Tahu guru apa? Saya harus beli, silakan ke koperasi beli sekarang. Itu konsekuensinya ketika melanggar tertib, karena sudah ada kesepakatan. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Jadi dialog ketika peserta didik ada masalah, kita berdialog bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kalau sering kita dengar itu adalah win-win solution, ya, bukan berarti berdialog lalu disalahkan dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Dan nanti sesi tanya jawab setelah Bu Tami. Dan sedikit lagi Bu Tami mengenai disiplin positif. Kembali lagi. Nah, disiplin ini ya, pasti Bapak Ibu beradaptasi kepada, kalau disiplin bahwa berarti ada peraturan. Disiplin ada tata tertib. Disiplin adanya hukuman. Kalau tidak sesuai, tidak melanggar tata tertib, berarti adanya hukuman. Nah, kalau di disiplin di sini, bahwa disiplin itu tanpa peraturan, disiplin itu tanpa tata tertib, karena disiplin dari diri sendiri, dari motivasi internal, intrinsik. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa dari Ibu Tami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih sabar perkenalan ini. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi disiplin positif, di mana yang akan saya sampaikan kali ini adalah keyakinan kelas. Sekarang mungkin banyak sekali di kelas-kelas kita ada bahasa peraturan kelas. Kelas 7A punya peraturan, tidak punya. Tapi sekarang karena kita sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka, peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa diubah menjadi keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kembali ke materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ali, bahwa dengan adanya peraturan, nanti anak akan merasa bahwa itu adalah konsekuensi kalau saya melanggar peraturan. Tapi karena sekarang sudah berubah paradigmanya dengan belajar berdiferensiasi, maka peraturan kelas diubah bahasanya menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan
dibuat baik melalui wali kelas masing-masing ataupun mata pelajaran masing-masing, karena dalam setiap pembelajaran kita pasti harus ada yang namanya kontrak dengan peserta didik atau murid, dimana kita harus membuat keyakinan misalkan di dalam kelas tidak boleh makan, itu juga harus diyakini oleh peserta didik atau murid maupun oleh kita sebagai pendidik, supaya saat nanti peserta didik itu melanggar, kita harus melakukan yang namanya restitusi, jangan misalkan konsekuensinya. Kalau misalkan konsekuensi berarti masuknya ke peraturan, tapi karena ini keyakinan, ditanyakan, kan kita sudah membuat keyakinan, kenapa kamu melanggar keyakinan yang sudah kita buat? Nah, itu bisa kita tanyakan dengan cara restitusi. Kebutuhan dasar manusia, dimana kita tahu manusia memiliki kebutuhan pastinya. Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti teori yang dikatakan oleh Sigmund Freud tentang id, ego, dan superego. Itu berdasarkan semuanya tentang kebutuhan manusia. Ada di dalam kelas, kalau id itu nafsunya kita. Kita misalkan di dalam kelas merasa lapar. Oh, saya lapar nih murid. Lalu di egonya, murid berpikir, oh kan ada guru di kelas. Saya sudah membuat keyakinan dengan guru. Saya tidak boleh makan di kelas. Lalu super egonya lah yang akan mengendalikan perilaku dari murid tersebut. Apakah dia akan tetap mengikuti keyakinan, ataukah mungkin akan melanggar keyakinan yang telah dibuat? Bapak Ibu, sebelum melanjutkan materi, mungkin saya akan sedikit bermain dengan jari Bapak Ibu yang mungkin sudah merasa kaku. Permainannya gampang, Ibu. Saya minta tolong untuk kepalkan tangan ya, dua-duanya, dan keluarkan jari jempol kanan yang diikuti dengan jari kelingking kiri. Setelah itu mari kita bergantian supaya fokus kita kembali. Dengan hitungan 1, ganti 2, 3, 4, 5. Bisanya tembakan apa tuh? Oh kayak gitu. Ya kita ini sekali fokus saja supaya tidak panas. Baik, terima kasih. Lalu dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kekuasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Setiap manusia, bahkan peserta didik kita, punya 5 kebutuhan dasar tersebut. Bertahan hidup yaitu termasuk dengan kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, dan rasa aman. Lalu yang kasih sayang dan rasa diterima, di antara lain yaitu rasa diterima diberikan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, diakui, didengarkan. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru yang tidak terpengaruh oleh orang lain. Lalu kesenangan bermain, bercanda, dan tertawa tentunya. Dari kebutuhan dasar manusia tadi yang 5 itu, kita bisa melakukan melihat dengan seksama saat melakukan pembelajaran di kelas. Kita berusaha supaya nanti di kelas kita memiliki budaya positif tentunya, karena kita tahu sekarang bahwa di dalam pembelajaran siswa terkadang mulai merasa bosan atau mungkin karena terlalu menggunakan teacher center yang kita hanya memberikan ceramah tanpa kita memperdulikan apa yang
sebagai guru, kalau melihat ada anak yang lebih aktif daripada yang lain, posisi kontrol mana sih yang sering kita ambil? Yang pertama ada pembuku, kedua ada pembuat merasa bersalah, lalu ada teman, pemantau dan manajer. Kalau misalkan kita termasuk posisi kontrol pembuku, kalau misalkan ada anak yang tiba-tiba nakal atau aktif di kelas, pasti kita langsung, kamu, ayo maju sini, berdiri di pojokan, atau mungkin ayo sini hafalkan. Itu kita sebagai pembuku. Lalu membuat merasa bersalah, kita akan memanas-manasin teman-temannya untuk gara-gara dia nih, ya bu gara-gara dia. Itu termasuk kita membuat guru tersebut merasa bersalah. Akhirnya tentunya akan berdampak buruk pada 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu sebagai teman, ada kita lupa memberikan pelajaran kepada murid, tapi kita juga sebagai pembuku, bukan sebagai teman. Ada baiknya jika suatu saat kita harus memposisikan diri kita sebagai teman, supaya jika ada siswa yang bermasalah, kita nggak yang cuma tiba-tiba ayo sini maju bisa, tapi ditanya, kamu ngapain sih begitu? Ayo lah jangan kayak gitu. Itu sebagai teman. Lalu ada sebagai pemantau, kita memantau apa yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan oleh murid-murid kita. Dan ada manajer tentunya. Nah di situ ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa membolos tidak mengikuti pelajaran PJOK contohnya. Kalau sebagai penghukum kita pasti akan langsung sini, ayo lari lapangan 10 kali. Itu kata-kata kalau posisi kita guru itu sebagai penghukum. Lalu kalau misalkan guru sebagai pembuat merasa bersalah, anak gak itu langsung bilang saya kecewa dengan kelakuan kamu, saya kecewa. Apa dikatakan? Apa yang sedang terjadi? Tapi langsung bilang saya kecewa. Mungkin dia terlambat karena membantu orang tuanya di rumah atau apa, kita tidak tahu. Tapi karena kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita langsung aja saya kecewa, apa yang sudah kamu lakukan itu membuat saya marah. Itu jika membuat merasa bersalah atau menghukum. Lalu berikutnya, sebagai teman, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, kita masih akan bertanya, kamu tahu kan aturannya? Kenapa sih masih bolos? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Lain kali jangan dilakukan lagi. Itu sebagai teman. Kita seperti mengajak, ayolah, jangan bolos lagi. Karena teman kan pasti akan mengatakan jika itu adalah hal yang salah. Diingatkan yuk kembali ke jalan yang benar. Lalu sebagai pemantau, jika sebagai pemantau itu kata-kata contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Sekarang kamu lakukan konsekuensi atas perilaku kamu. Itu sebagai pemantau. Lebih tepat kalau misalkan pemantau adalah adanya peraturan sekolah, guru memantau kenapa dia melanggar dan guru yang menanyakan konsekuensinya. Kamu tahu kan karena kamu sudah melanggar peraturan ini, ada peraturan. Lalu berikutnya, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Sekarang, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dari 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan, menurut Bapak Ibu ada perbedaan atau sama saja? Beda atau sama? Di antara penghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, manajer. Beda. Ada beda, ada yang merasa sama aja. Kayaknya tanpa sadar mungkin kita sudah melakukan posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Yang tiba-tiba ada anak melanggar kita hukum, tiba-tiba ada anak melanggar kita buat merasa dia salah, atau mungkin tiba-tiba ada yang menghukum yuk, jangan dilanggar yuk. Gak usah kayak gitu yuk, kembali ke jalan Tuhan misalnya. Atau mungkin kita sudah sebagai manajer. Dan memang dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol terbaik adalah posisi kontrol manajer, di mana kita tidak menghakimi murid dan kita juga tidak membuat murid merasa bersalah. Kita juga tidak terlalu dekat
sebagai teman, tapi kita sebagai manajer bisa mengatur. Kamu salah loh, menurut kamu benar nggak perilaku kamu seperti ini? Oh enggak, salah menurut saya. Loh, keyakinan apa yang sudah kita buat? Itu keyakinannya seperti ini. Jadi itulah contoh penerapan posisi kontrol. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di situ ada contoh kata-katanya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Ada kita ketika ada murid terlambat atau mungkin murid tidak mengikuti pelajaran, kita langsung tanya atau kita langsung menyalahkan. Kamu gak ikut, gak kerjain tugas, dasar keluar, misalnya. Tanpa kita tanya, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita bisa mengontrol. Kita tanya dulu apa yang terjadi, dan kita harus membenarkan identitas peserta didik atau murid yang tadinya merasa dia gagal. Kita ubah menjadi individu yang sukses, supaya jangan merasa oh ya aku gagal jadi murid yang baik. Kita ubah dulu. Lalu validasi tindakan yang salah. Setelah tadi murid kita tanya atau kita ubah yang tadinya gagal menjadi sukses, kita validasi dulu tindakan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kata-kata yang bisa kita gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Adanya validasi. Tadi udah terlambat. Kalau kamu mungkin gak terlambat, bisa gak? Atau mungkin divalidasi. Bisa gak kamu berangkat lebih pagi dari ini? Kenapa kamu terlambat? Atau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Lalu berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau intrinsik. Menanyakan keyakinan kembali ke awal. Setelah kita melakukan pembuatan keyakinan dalam kelas, kita tanyakan kembali. Murid melanggar, kita tanyakan apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas yang ada. Kan kita udah sepakat kalau misalkan kamu pernah di kelas, maka kamu akan mau berbuat seperti ini. Terus menurut kamu telah melakukan ini, apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Itu bisa termasuk dalam melaksanakan segitiga restitusi. Jadi di situ ada contoh praktek penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan.
Jadi nanti kedepannya mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah, supaya siswa-siswa atau murid-murid kita bisa dengan baik mengikuti pembelajaran yang telah kita lakukan. Mulai mungkin yang belum membentuk keyakinan kelas, mulailah membentuk keyakinan kelas supaya kalau ada keyakinan biasanya seperti komitmen, kalau misalkan orang baru kenalan komitmen pacaran kita seperti apa. Nah ini kita ciptakan di dalam kelas keyakinan atau komitmen di dalam kelas. Misalkan pembelajaran bahasa Inggris, mungkin dalam percakapan harus menggunakan bahasa Inggris walaupun siswa kita mungkin masih bingung penyebutan i itu i atau I, atau mungkin dalam pembelajaran agama dialognya harus menggunakan bahasa Arab. Matematika, bahasa matematika. Matematika, bahasa matematika. Tapi satunya Jumbo. Kayak suaranya kayak jampian. Ini Pak, tadi saya keluar dengan teman. Oh iya, iya. Bapak dengan siapa? Dengan oh iya iya. Bapak, tapi saya bermain. Udah ya Pak. Ya silakan keluar. Cita-cita lapangan kita. Gimana? Kalau sehat? Iya, musik. Cobain coba. Jadi disitulah contoh penerapan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rafaela kelas 8C SMP 3 Kersana. Dari masalah yang saya hadapi yaitu membolos pelajaran medioka karena saya tidak mengerjakan tugas video praktik. Dalam penyelesaian masalah tersebut, saya dibimbing oleh Pak Ali dan menyadari kesalahan yang saya perbuat. Dalam menyelesaikan masalah, saya tidak merasa terpojokan dan sangat nyaman. Saya dan Pak Ali berkomunikasi untuk mencari solusi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis kelas 8C SMP 3 Kersana. Dari masalah yang saya hadapi yaitu saya sering datang terlambat karena harus membersihkan rumah, memberi sarapan dan menyiapkan adik sekolah dan memasak ke sekolah. Dalam menyelesaikan masalah tersebut,
tersebut dengan ibunya wali kelas, yaitu Pak Ali. Saya tidak merasa tertekan di pojokan dan tidak merasa terancam. Saya curhat ke Pak Ali kondisi saya di rumah sehingga saya merasa nyaman dan Pak Ali memberikan solusi untuk saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh-contoh kasus yang telah ditampilkan, jadi jika ada murid kita bermasalah, jangan sampai murid kita merasa terpojokkan. Mungkin kamu datang terlambat ya, kamu ngapain? Kamu kok nggak ngomong kalau kamu datang terlambat? Menurut kamu gimana ya? Dengan ada seperti itu kan otomatis kita memojokkan murid kita untuk ya. Tapi kita menanyakan terlebih dahulu, tapi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tidak melakukan validasi atas kesalahan yang telah dilakukan dan kita tidak menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Maka mulai setelah mengikuti designasi ini atau seminar tentang disiplin positif, kami berharap bahwa kedepannya di setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Karena dalam proses pembuatan keyakinan kelas, yang pasti pertama kita lihat dulu peraturan-peraturan kelas yang kita ubah menjadi pernyataan universal atau dengan mudahnya. Mungkin kalau misalkan kita pakai bahasa peraturan, siswa kurang memahami bahasa apa yang harus kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita ubah dengan bahasa keseharian, istilahnya mungkin bahasa limbangan. Karena kan kalau pakai bahasa Indonesia kadang anak tidak memahami apa sih Bu, artinya itu apa sih Bu? Karena mungkin pernah pengalaman dari beberapa guru di sini tentunya ngajar satu jam pelajaran pakai bahasa Indonesia, kalau ditanya mudeng enggak, jawabannya cuma senyum. Nanti endingnya Bu, kalau bahasa Jawa baiklah bunyi orang mudeng, guru ngomong apa? Jadi nanti mulailah membuat kesepakatan di kelas dengan kesepakatan yang sudah dibuat atau keyakinan yang telah dibuat, ditempel di setiap kelas supaya saat melanggar akan dilihat tuh kesepakatan yang telah kita buat itu seperti itu loh. Kok dilanggar? Kenapa? Kita tanyakan lagi kepada murid-murid kita supaya dalam melakukan proses pembelajaran kita memposisikan kontrol kita atau diri kita sebagai manajer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan Pak Ali sampaikan. Setelah ini kami akan buka sesi tanya jawab. Ya, kita membuka 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada yang mau menanyakan mengenai budaya positif. Ya, Pak Niko. Di sini Pak. Sampai kelihatan Pak, supaya kelihatan ini Pak. Ini masuk kamera Pak. Yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini mengajar itu seperti bersikap seperti teman. Ketika ada anak sudah diterangkan terus undangan. Nah, terus oke, sekarang kamu ini undangan. Undangan mana nih? Disuruh malu-malu Pak. Saya mencoba untuk tidak pakai kekerasan atau tidak meminta atau tidak ngomongin. Malah saya suruh undangan lagi. Undangan. Buat persiapan undangan. Dia cuma bisa terhibur gitu ya. Malu-malu Pak. Itu gimana? Untuk menghargai undangan, kasih atau yang lain. Itu kami ada satu pertanyaan dari Pak Eko. Ada satu anak yang memiliki perilaku itu ya sering memiliki kebiasaan kebiasaan gendangan. Tapi ketika dipanggil ini gendangan di sini, gendangan mau tidak, ternyata nggak mau ya Pak, malah mau. Buat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Eko. Mungkin kalau misalkan kita menemukan seperti itu lagi ke depannya, untuk mencegah kita membuat keyakinan kelas
kita buat kesepakatan, yuk kita buat keyakinan. Mungkin kalau misalkan kamu biasa dengar kita sepakat boleh nggak tindakan pas pelajaran agama misalkan, oh boleh Bu misalkan, ya kalau boleh atau kalau tidak boleh, atau apa yang harus kita lakukan jika ada yang melanggar keyakinan. Mungkin pertama bisa membuat keyakinan kelas dulu Pak Eko saat pelajaran agama supaya kejadian kendala dan siswa-siswa itu tidak terulang kembali, supaya kita juga tidak menghindari kebutuhan dasar dari murid kita. Mungkin yang dimaksud undangan itu pengen diperhatikan sama Pak Eko, mungkin pengen diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Ini loh saya bisa undangan Kak gitu. Tanpa menutupi kebutuhan itu, coba kita dengan cara lain. Oh mungkin kendalanya nanti ya pas di luar jam pelajaran. Yang penting kita harus buat keyakinan kelas dulu supaya hal itu tidak terjadi. Mungkin Pak Ali dan Pak Pramono silakan. Ya. Terima kasih Pak Eko, tepuk tangan dulu untuk Pak Eko. Ya, luar biasa. Jadi Pak Eko sekarang kemarin dengan adanya kejadian itu, Pak Eko sekarang tidak menjadi penghukum seperti di 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang Pak Eko sudah kemarin tidak melakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu kita mau dialog ya. Yang tadi dilakukan oleh Pak Eko mengenai 5 posisi kontrol guru yang dilakukan Pak Eko menghukumkan tidak. Sekarang menurut Bapak dan Ibu guru itu apa yang dilakukan oleh Pak Eko? Kontrol teman dan pembuat merasa bersalah. Dengan posisi kontrol sebagai teman menurut Bu Leti, karena bahasanya pelan dan mengajak seperti teman biasa ya, begitu. Lalu membuat merasa bersalah, sudah tahu gendangan itu mengganggu teman yang sedang belajar, dipanggil malah suruh gendangan. Berarti Pak Eko melakukan kontrol guru, posisi kontrol guru sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Nanti ditingkatkan lagi Pak Eko menjadi manajer. Ya, ditingkat lagi menjadi manajer. Tadi ditanya kamu melakukan kesalahan, jangan diulangi lagi, lalu perbaiki kesalahan itu menjadi hal yang lebih baik. Baik, satu lagi. Ya, dari Pak Tuhu. Terima kasih. Kurang maju. Terima kasih atas waktunya. Dan saya berterima kasih yang sangat tinggi atau sangat besar karena berdasarkan pengawas dari Kementerian Pemuda itu bahwa SNT Kebencanaan sudah berdiri 99 baru ada 2 guru calon pemuda, itu termasuk Asep. Ini yang dijelaskan bukan dari saya. Kalau ini berarti bibit unggulan dari SMT ke sana akan merubah ditulis kalau register ya. Yang akan datang namun dengan waktu yang singkat-singkatnya akan merubah pola pikir terutama Bapak Ibu guru dan anak. Cuma yang saya tanyakan dan perlu saya beri contoh bagaimana contoh konkret untuk merubah anak, contoh yang nyata biar anak setiap hari itu tidak datang terlambat, semakin tambah semakin berkurang. Contoh konkretnya enggak bagaimana? Karena saya bertugas SMP 2 kali itu berulang setiap hari Jumat lagi semakin bertambah anak yang datang telat. Dan itu contohnya bagaimana biar anak itu menjadi jenak. Saya tidak akan terlambat, tapi betul-betul dari diri sendiri atau yang sifatnya internal bukan dari eksternal. Contoh apa yang tepat untuk anak SMP Limbangan yang begitu indahnya ya anak-anak muda.
Kemudian ini betul-betul aset. Kemudian yang saya contohkan mungkin hampir ada pada posisi 50 kontrol. Saya pernah menerapkan bahkan bersepakat dengan anak yang ikut pelajaran mejas. Saya pernah bersepakat dengan anak. Gimana kalau terlambat menuju olahraga, kamu akan apa dan kamu mau memberikan kontribusi terhadap supaya itu apa? Ternyata semangat anak, Pak, saya siap. Kebutuhan Bapak akan jadi ekonomi. Akhirnya anak tersebut saya bilang alat raga. Contohnya apa, Pak? Untuk bisa zigzag agility-nya lincah, saya butuh corong. Apakah kesepakatan itu termasuk salah atau melenceng atau tidak cocok? Saya pernah memberikan kesepakatan seperti itu. Iya, itu di luar materi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk meyakinkan yang tadi peraturan bacaan kurang cocok dan untuk meyakinkan anak. Contohnya apa? Kalau ganti pelajaran guru keluar, murid keluar. Nah, contoh yang betul-betul konkret bisa berubah anak, mindsetnya berubah. Aduh, kalau guru saya nggak ada, saya nggak diajar. Kita merasa untuk merubah mindset anak seperti itu. Bagaimana contoh yang akan disampaikan oleh guru untuk guru? Mudah-mudahan jadi guru akan menjadi lebih banyak lagi dan lebih menarik. Apa bagian usia di bawah 50 tahun? Kalau Pak Jaman nggak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaan betul. Terima kasih Pak Tubo yang sudah menyebut kami adalah Asep. Kamu digenggam bakalnya. Oh, boleh tempelin nomor kasih kayak roli. Baik, mengenai kedisiplinan ya Pak, adanya siswa terlambat. Memang di sekolah kita itu di 3 bersama tingkat kedatangan ke sekolah keterlambatan sangat tinggi. Bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam agar anak-anak itu intrinsik ya. Agar anak-anak itu datang sesuai dengan motivasi sendiri dalam diri sendiri, bukan karena takut dihukum dan sebagainya, sehingga mengurangi angka keterlambatan. Baik, yang pertama memang sangat penting itu adalah ketauladanan. Nah, ada yang dicontoh. Adanya yang dicontoh. Yang pasti adalah kita sebagai bapak dan ibu guru di SMP Negeri 3 Bersama sebagai contoh. Nah, kita sudah mencontohkan ya, datang pagi menyambut kedatangan siswa. Itu adalah contoh real ya, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa berangkat itu datang ke sekolah kurang dari jam 7. Kedua, kita bangun yang namanya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tami, adanya kesepakatan. Yang tadinya kesepakatan itu sebuah peraturan dan kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Adanya komunikasi dengan siswa, murid dan siswa menyepakati keyakinan kelas tersebut. Misalkan kalau peraturan kan atau kita itu SOP ya di kelas ya. SOP siswa datang sebelum jam 7 masuk kelas tepat jam 7, diganti dengan keyakinan kelas, misalkan disiplin waktu. Kan abstrak, disiplin waktu itu untuk apa? Untuk pulangnya, berangkatnya saja, atau ketika istirahat, atau ketika
pergantian jam dan pulang sekolah. Kita sepakati keyakinan itu disiplin waktu dengan satu kelas, nanti satu sekolahan. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, menjadi kesepakatan bahwa dari ibu guru juga meyakini kesepakatan tersebut, siswa juga. Akhirnya semoga dengan seperti itu nantinya tumbuh yang namanya kesadaran, adanya motivasi intrinsik. Makanya seperti tadi, kontrol diri, ya, kontrolnya itu harus ada di diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya perlu adanya nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri kita dan diri peserta didik. Yang pertama, yang kedua mengenai apa tadi Pak? Konsekuensi yang memfasilitasi patuh dalam pembelajaran. Konsekuensinya, ketika sudah ada kesepakatan guru dan siswa mengenai keyakinan kelas dan ada konsekuensinya, lalu peserta didik itu, murid kita setuju, itu tidak ada masalah. Tetapi dalam tanda kutip, kesepakatan itu, konsekuensinya itu yang arahnya ke pembentukan budi pekerti luhur. Nah, karena kalau misalkan berkaitannya dengan barang, uang, nanti khawatir bahwa segala sesuatunya itu gampang, nyobek duit Kak, saya punya uang. Tapi konsekuensinya itu yang membentuk budi pekerti luhur. Nah, karena tujuan pendidikan itu kuatnya kepada pendidikan karakter, seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi tiga ya Pak Ibu ya. Yang ketiga, Untuk meyakinkan anak merasa rugi kalau tidak dulu. untuk meyakinkan anak yang terasa biar rugi kalau tidak diajarkan. Nah, makanya caranya itu untuk menumbuhkan motivasi diri intrinsik, ya Pak Haji Jamal. Intrinsik. Menumbuhkan itu dengan yang pasti kita mendapatkan pembelajaran itu. Ayo kita galakkan budaya positif, disiplin positif untuk menumbuhkan motivasi diri internal, intrinsik. Ya, contoh misalkan seperti itu, atau dengan menggunakan program, ya, program pembiasaan atau program yang untuk membangkitkan motivasi internal. Misalkan ada salah satu sekolah di Brebes itu mengenai sampah, ya, ada program yang namanya LISA. Nah, itu termasuk budaya positif. Programnya namanya LISA dan dikampanyekan terus si LISA itu. LISA itu kepanjangan singkatannya lihat sampah ambil. Ya, lihat sampah ambil. Jadi ketika jalan ada sampah, kita lihat sampah ambil, ya, lihat sampah ambil dan buang ke tempat sampah. Begitu. Dengan program itu untuk menumbuhkan motivasi diri terhadap kebersihan sekolah dengan program LISA. Dan nanti insya Allah kita juga memikirkan bagaimana adanya program-program, terobosan-terobosan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik. Baik, itu yang bisa kami jawab Pak Tuwo. Mungkin ada lagi satu lagi penanya dari ibu-ibu tadi kan Pak Eko, Pak Tuwo, ibu-ibu. Belum pernah ibu. Ibu. Yang baiknya. Satu lagi boleh. Boleh Pak Eko, boleh Pak Eko.
Nih, kita kan mencoba menerapkan sekolah lama. Ketika saya sendiri ya, pengalaman menerapkan ramah kepada anak. Jadi anak-anak menganggap kita itu seperti teman gitu. Seolah tidak ada tidak ada jarak. Jadi benar-benar kayak teman ngajak tos. Ini saya juga gimana ya mau nggak mau tapi gimana, tapi kan kita sekolah anak-anak. Jadi mau dulu. Baik, terima kasih Pak Eko. Ramah pemarahan. Silakan Mbak Utami untuk menanggapi Baik, sekolah ramah anak kita sebagai teman kadang suka dianggap sepele dengan mulut ya Pak Eko ya. Kadang tiba-tiba ada yang Pak gitu. Atau mungkin Pak salaman. Mungkin cara menanggapinya adalah pertama kita tetap harus ada yang namanya keyakinan. Jadi jangan sampai kita teman ya. Saya teman kalian, tapi saya juga masih murid kalian. Saya masih guru kalian. Jadi kalau walaupun kita berteman, tetap hargailah saya sebagai guru. Adanya keyakinan. Tentu jangan lupa kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Kita menanyakan lagi keyakinan kita. Kalau misalkan tiba-tiba anak suka kurang ajar, mungkin sekarang kita sangat tidak asing dengan misalkan tiba-tiba dan apa guru gitu, atau mungkin anjay gitu kan, atau mungkin kata-kata yang keluar dari anak itu. Mungkin mulai besok kita mulai merubah kebiasaan-kebiasaan itu dengan keyakinan-keyakinan. Mungkin coba jangan katakan kata-kata tersebut lagi untuk guru, atau mungkin kalau misalkan sampai dilanggar apa yang harus diperbuat. Adanya segitiga restitusi jelas dan keyakinan tentunya harus ada di antara murid dan guru, supaya walaupun kita sebagai teman dengan murid, tapi kita jangan lupa posisi kontrol kita sebagai manajer. Karena jangan lupa kalau setiap murid kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin dengan murid melakukan tos atau nyata gurunya kayak teman, Pak sehat kayak gitu, mungkin atau Pak tos Bu kayak gitu, sekali dulu Pak gitu. Mungkin anak-anak tersebut sudah memiliki kebutuhan dasarnya. Mungkin kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, atau mungkin merasa gurunya menangnya berarti hebat ya, dikenal guru dikayaknya balas ya kayak gitu. Atau mungkin atau mungkin sebagai kebebasan, dia ingin bebas, dia ingin kesenangan saja, bersama dengan guru. Mungkin yang tidak didapatkan di rumah, murid itu mencari di sekolah. Mungkin di rumah digaji ke orang tua, langsung ditaruh anak pohon jangan. Mungkin akhirnya mencari di sekolah dengan memberikan hati kecilnya untuk guru beralasan atau mungkin bermaksud untuk ayolah terima aku gitu. Mungkin ada kebutuhan dasar dan kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar itu. Tentunya kita dengan posisi kontrol. Mungkin siswa seperti itu kita ubah nyata dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Yuk kita ubah posisi kontrol kita sebagai manajer, supaya murid tetap menganggap kita sebagai guru yang bisa kita dekati, tapi jangan sampai murid takut dengan kita. Mungkin itu Pak Ali ada tambahan, silakan. Baik, sedikit yang menambahkan buku kami mengenai tadi yang Pak Eko sampaikan, menganggap teman mungkin Pak, kita kembali ke teori stimulus respon dan teori kontrol. Segala perilaku buruk adalah salah, ya, tapi itu stimulus respon. Teori kontrolnya, segala tindakan memiliki tujuan. Tujuannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dari perilaku itu mungkin muridnya yang tadi kami sampaikan sedang memenuhi kebutuhan kesenangan, pengen guyunan kalau berune, ya, pengen bercanda. Tinggal kita menanggapinya. Kalau misalkan ternyata terlalu kita kebablasan dan kita menganggap itu kurang ajar atau bagaimana, gunakan yang tadi yang Bu Tami sampaikan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Ini anak
masalah di kalau seperti ini. Gunakan itu. Gimana Pak Eko? Ya, puas dengan jawabannya Pak Eko. Atau masih ada yang kurang nggak apa-apa? Tanya lagi. Ini Bu, jawaban itu kan untuk anak laki-laki biasa ya. Iya. Tapi ketika yang Perempuan. Baper. kayak gitu-gitu ya. Nanti baper ya Pak Eko. Mungkin Pak Ali sudah bisa Mau perempuan mau laki-laki intinya sama Pak. Ya segala tindakan kalau stimulus responnya tindakan buruk jangan dicap dulunya dicap salah, tapi kalau dari kontrolnya segala tindakan yang dilakukan oleh manusia ada alasannya, ya, ada tujuannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mungkin pengen guyunan mungkin Pak. Intinya perhatian ya. Iya. Baik, begitu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan saya sangat berterima kasih sekali atas waktu kesempatan bisa menghadiri rangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak. Dan saya secara pribadi mohon maaf barangkali ini menyesal waktu Bapak dan Ibu pulangnya dari 3:30 ya kesorenan, mohon maaf sekali. Beli aset balik beli Beli aset. aset. Sama dengan Pak Ali, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk menjelaskan tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tahu kami banyak kurangnya. Semoga kurang ini bisa akan membuat kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, kami sendiri bersama kami calon guru penggerak angkatan 7 bersama saya Ali Udin SPD. Dan saya Utami Diwastuti. Sukses. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pengen dengar salam guru penggerak nanti ketika saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu tergerak, Bergerak menggerakkan. bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Mengerti keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Peraturan kelas, peraturan sekolah, ya mirip dengan peraturan sekolah. Tulis keyakinan kelas kamu. Yang sudah boleh ke depan langsung ditempelkan di sini. Akan menyeleksi, akan memilih. Nah, yang pastinya harus ya kalimatnya kalimat positif. Ya. Di sini tidak ada yang salah, semuanya benar. Ada 4 keyakinan kelas yang kalimatnya negatif dan positif. Yang kalimatnya positif. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, berpakaian rapi.
Ketiga, saling menghargai dan menghormati. Keempat, jagalah kebersihan. Nah, nilai keyakinan kelas ini kita sepakati tidak? Sepakati ya? Kalau sudah disepakati, ini sudah menjadi kesepakatan kelas yang harus kamu jalani. Kamu bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas. Jangan dilanggar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Nah, duduk Nafis. Nafis, gimana kabarnya Nafis? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, hari ini kamu dipanggil Pak Guru, tahu apa maksudnya? Kenapa? Karena saya sering datang terlambat di sekolah. Oh ya. Menurut Nafis, kamu kan sering datang terlambat. Itu salah satunya. Salah, Pak, karena sudah melanggar tata tertib sekolah. Oh ya. Jam berapa? Maksud itu jam berapa? Nafis kan lebih dari jam 7. Ya begini. Ya berarti Nafis sudah mengetahui kesalahannya. Tapi ya, Nafis jangan merasa menjadi beban dengan kesalahan Nafis. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan itu. Tidak cuma Nafis yang terlambat. Nah, cuma Nafis, masih banyak juga yang terlambat. Tapi Pak Guru panggil Nafis dulu biar kita komunikasi untuk menyelesaikan masalah Nafis ini yang sering terlambat. Bagaimana nanti biar Nafis tidak terlambat lagi. Nah, dan itu sih sering terlambat. Yang membuat Nafis terlambat itu apa? Alasannya apa? Coba Nafis ceritakan sama Pak Guru, sama Pak Ali. Jangan merasa takut, terbuka saja, coba terbuka, ceritakan kenapa Nafis sering terlambat. Yang membuat saya terlambat datang ke sekolah karena tiap pagi saya harus bersih-bersih rumah terlebih dahulu dan menyiapkan adik untuk berangkat ke sekolah. Terus saya mencari sarapan, lalu saya harus mengantar adik terlebih dahulu ke sekolah, lalu saya berangkat ke sekolah. Seperti itu. Berarti ya, kalau pagi kamu melakukan pekerjaan rumah, ngurus adik, ngantar adik, baru kamu berangkat ke sekolah. Nah, ibu kamu kemana? Ibu saya bekerja di luar negeri. Oh, bekerja di luar negeri. Bapak kemana? Kalau bapak sebelum subuh sudah berangkat ke sawah karena sawahnya jauh. Nah, baik. Bapak sudah tahu alasan kamu. Jadi aktivitas kamu itu yang membantu orang tua, membantu bapak kamu ngurus adik, ngurus rumah, itu dipertahankan. Karena itu adalah sesuatu yang positif. Nanti kamu mandiri. Ibu kamu ke luar negeri, bapak kamu juga sebelum sudah harus ke sawah, sawahnya jauh berarti. Itu pertahankan. Cuman kamu harus mengatur waktu. Kamu bisa bangunnya lebih pagi, setelah sholat subuh langsung mengerjakan pekerjaan rumah, dari sarapan, mengantar adik ke sekolah juga harus lebih pagi, sehingga kamu nggak terlambat ke sekolahnya, ya. Jadi pertahankan itu untuk kegiatan di rumah membantu orang tua, ya. Ya, Hafiz ya. Di kelas kita, kelas 8C, Hafiz, kita sudah membuat keyakinan kelas, apa yang kita sudah kita sepakati bersama.
Masih ingat Nafis kesepakatan itu, keyakinan itu yang kita sepakati bersama? Apa saja? 1. Disiplin. 2. Menaati tata tertib sekolah. 3. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah dan masuk kelas. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah maupun masuk ke kelas. Itu keyakinan kelas itu harus kita terapkan pada diri Nafis. Nah, Nafis harus menerapkan itu. Nah, jadi Nafis mau memperbaikinya selama tadi yang terlambat. Kita mentaati kesepakatan kelas, Nafis bisa memperbaiki. Lalu setelah Nafis ingin memperbaiki, rencana Nafis untuk memperbaiki kesalahan Nafis itu apa? Saya akan bangun lebih pagi dan selesai sholat subuh langsung membersihkan rumah, menyiapkan adik, mengantar adik sekolah, waktu juga dan saya masih datang ke sekolah tidak terlambat. Ya, rencana Nafis lakukan itu di rumah. Ya, lakukan di rumah, bangun lebih pagi, sholat subuh langsung beres-beres, langsung mempersiapkan adik sekolah dari sarapan, antar dan Nafis langsung ke sekolah. Nafis sudah tahu keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang Nafis ketahui, kedepannya Nafis ingin seperti apa? Karena saya ingin disiplin, bertanggung jawab dan berbakti kepada orang tua. Terus dengan kamu ingin menjadi yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab dan berbakti ke orang tua, berarti Nafis sudah melakukan hal yang sangat positif. Yang sangat positif yang bisa mengatakan Nafis bisa menjadi orang sukses. Karena dengan disiplin, orang menaati peraturan tidak akan terkena masalah. Ya, dengan disiplin tidak melanggar peraturan, jadi kecil kemungkinan untuk terkena masalah. Ya, baik. Saya tunggu Nafis untuk melakukan hal-hal itu dengan tidak terlambat, dengan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ya, buktikan bahwa Nafis bisa melakukan pekerjaan rumah dan datang tidak terlambat. Ya, nanti Pak Guru coba tanyakan ke guru BK apakah Nafis kedepannya masih terlambat atau tidak. Ya, terima kasih Nafis. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan ke Nafis. Nah, tetap semangat belajarnya, ya. Tetap semangat bantu orang tua di rumah, urus adik juga, ya. Kamu selalu berdoa untuk kesehatan Bapak dan Ibu kamu, ya. Baik itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sularno, Kepala SMP Negeri 3 Kersana, Kabupaten Brebes, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Alimuddin SPD selaku Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan Ibu Utami Dwi Astuningsih SPD sebagai Guru Bimbingan dan Konseling yang telah mengikuti program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dalam rangka meningkatkan kualitas diri agar menjadi pendidik yang profesional. Salah satu wujud nyata dari program guru penggerak adalah melaksanakan aksi nyata pengalaman penerapan budaya positif
yang akan memberikan dampak yang baik bagi guru dan karyawan SMP Negeri 3 Kersana, sehingga munculnya paradigma baru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik generasi penerus bangsa, mendidik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelajar yang memiliki jiwa gotong royong, pelajar yang memiliki rasa kebinekaan global, pelajar yang kritis, pelajar yang kreatif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alimuddin dan Ibu Utami Retno Dwiastuti. Teruslah berkarya, teruslah bergerak, teruslah berkembang agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Hidayati, rekan guru Pak Ali di SMP Negeri 3 Kersana. Saya ingin menyampaikan perihal kegiatan aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengimbasan budaya positif, penyebaran pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih sudah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kami, guru SMP Negeri 3 Kersana, khususnya bagi saya sendiri. Dari kegiatan pengimbasan tersebut, saya mendapatkan pengetahuan mengenai konsep inti budaya positif, serta termotivasi untuk menerapkan konsep budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sukses untuk Pak Ali dalam menjalani pendidikan guru penggerak, dan kami menunggu aksi nyata selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.